Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang terjauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau oleh siapapun. Mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Mungkin, tetapi hal itu telah menjadi masalah sama sekali. Jamak saja kalau kita orang mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Wajar saja kalau kita orang mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja kalau kita orang mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan seseorang atau kelompok orang atau dengan siapapun. Yang menjadi kita orang pikiran sekarang adalah bagaimana kita orang sikap dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, sakit, menangis, benci, tertawa, kecewa, atau bahkan kita orang harus terus membohongi pikiran dan hati nurani kita orang sendiri? Kalau saja saya bisa percaya. Kalau saja kita orang mau bijaksana sedikit. Pastinya kita orang akan mampu membicarakan segala kebohongan yang ada. Segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Baik. Kalau begitu, saya akan mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah, semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang bersedia menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu. Kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengku dan topengmu saling menatap wajah. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita saling bunuh-membunuh. Topeng-topeng kita saling bercengkrama di panggung hidup. Topengku dan topengmu terus bergerak, menarikan kehidupan dan kematian. Bersama para gagak hitam yang bersemayam di bukit-bukit kubur.
badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan engkau tidak pernah takut mati. Kau dengar, Waska? Nasibmu bagai acuan kereta waktu. Berjalan terus berjalan. Menyelusuri rel-rel kehidupan yang kumal. Yang telah begitu lama kau kenal. Waska, aku lihat borak-borak di tubuhmu pagi hari. Dan engkau sungguh tak peduli matahari. Sementara kau diam membisu di situ. Kereta waktumu lewat begitu saja. Tanpa pesan. Perjalanan hendak kemana, Waska? Dan kau tidak menjawab. Tetap tak peduli. Waska, aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Kau dengar, Waska? Berjuta-juta orang meneriakan lapar di belakangmu. Dan aku dengar siang malam Waska-waska memeraung-raung. Mereka menggeram dengan lapar. Mereka menatap nanar. Waska, mereka berkeliaran di mana-mana. Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Dan tentang mimpi besarmu, mengendap dalam kekosongan. Waska, aku lihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang dihadapi oleh tokoh yang satu ini. Dia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh legendaris yang berada dalam lakon sandiwara umang-umang. Dan dalam lakon itu mengembara seorang Waska yang jahat sekaligus yang baik yang dapat kita rasakan penderitaannya. Namun, apakah benar Waska itu Desu mati? Apakah benar Waska itu Desu bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Apakah benar Waska itu Desu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya sekarang dia lagi menggarap proyek yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Baik, agar lebih jelas, saya akan coba panggil dia. Semoga dia mau menjawab pertanyaan yang prinsipil dan hakiki dari sahabatnya ini. Saya yakin dan percaya kalau Waska dia mau menjawab pertanyaannya sah. Saya permisi dulu. Waska, Waska, Waska.
Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai seorang anak panggung. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa saya bukanlah Waskah, tapi saya adalah Semar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya dalam sandiwara saja. Itu kan hanya untuk menarik simpati pengikut saya. Buktinya sekarang saya masih hidup. Tapi karena pengarangnya merekaan seperti itu ya, biarlah. Tidak apa-apa. Tapi saya sakit di situ. Orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Apalagi dikatakan bahwa saya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Lah saya hanya pernah bertemu dengan mbah saya. Bermimpi bertemu mbah saya. Masa mbah saya dikatakan sudah mati? Masa mbah saya dikatakan malaikat? Itu mengada-ngada. Yang ada nanti, malaikat Jibril itu bakal tersinggung. Mbah saya juga pasti bakal tersinggung dengan fitnah ini. Baik. Pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab? Oh iya, tentang proyek raksasa saya. Memang benar. Dari semua proyek, itu adalah salah satu proyek yang sangat luar biasa. Saya bersyukur bisa memimpin proyek itu. Karena proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk kemanusiaan, tetapi juga adalah bentuk pengabdian saya terhadap Tuhan saya yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Oke. Kalau saya ingat-ingat, proyek ini adalah bentuk rasa syukur saya. Karena kalau mengingat jauh ke belakang, di masa kehidupan saya yang serba, saya tidak sanggup menceritakannya. Silam pokoknya. Saya tidak seperti sekarang ini. Kalian dulu tahu bahwa saya memang adalah pemain sandiwara. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi pemain sandiwara? Saya rasa itu sangat berat untuk diungkapkan. Sudahlah, tak masalah. Saya masih ada kesibukan lain. Saya mau pergi dulu. Nanti kalau kalian tidak puas, datanglah ke rumah saya. Kita akan berbicara
panjang kali lebar tentang kehidupan yang hakiki, tentang kemanusiaan, tentang segalanya. Datanglah ke rumah saya permisi dulu ya. Saya sangat sibuk. Saya pergi dulu. Bagaimana? Puas? Kalau terpuas, kita orang puas-puaskan saja ya. Tapi saya ini bingung. Sekarang Waska berganti nama menjadi Semar. Tapi ya termasalah karena saya rasa ganti nama itu hanya bentuk formalitas saja. Tapi lihat tadi Waska sudah sangat luar biasa. Sekarang dia sudah sangat hebat. Dan kita ketahui bahwa dia adalah pemain sandiwara yang sangat luar biasa. Tapi rasanya sedikit tak adil kalau saya ini tinggal membicarakan tentang kesuksesan Waska. Kalau begitu, mari tong sekarang panggil Semar. Siapa tahu ada hal baru yang Semar ingin sampaikan kepada kita orang semua. Saya akan panggil. Semar! 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 Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin meluruskan segala kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Tapi saya adalah Waska. Memang benar. Banyak sekali orang yang bernama Waska. Tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Hidup saya adalah hidup Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Borok saya adalah borok Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Miskin saya adalah miskin Waska. Sembayang saya adalah sembayang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, 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 Waska. Bagaimana lagi aku menjelaskan? Bagaimana lagi Waska? Percuma aku berteriak-teriak, sedangkan orang-orang sudah tidak punya telinga. Berdoa, Waska berdoa. Percuma saja aku berdoa. Kalau Tuhan sudah tidak mau mendengarkan doaku.
Bangkit Waskah, bangkit. Percuma aku bangkit kalau rasanya semua percuma. Tapi aku harus bangkit. Akan kubuktikan kepada semua orang bahwa saya adalah seorang Waskah. Seorang Waskah, seorang manusia perkasa. Seorang manusia yang hebat. Bangkit Waskah, bangkit. Tunjukkan kepada semuanya bahwa kau adalah batu hitam yang angkuh. Ya, aku adalah batu hitam yang angkuh. Akan kusampaikan kepada semua orang, terutama bagi orang-orang yang telah menganggapku tua renta sakit. Bangkit Waskah, bangkit. Ayo kakiku, berjalanlah. Buktikan kepada mereka semua, buktikan bahwa kau adalah Waskah. Bangsa! Aku tak sanggup. Bangun Waskah, bangun. Kau harus bangun. Tuhan, aku ingin diam dalam mimpi-mimpiku. Mimpi yang indah. Ayo Waskah, bangun Waskah, bangun. Kepalaku pusing. Darahku menghil naik ke sekujur tubuhku. Sakit. Ayo Waskah, bangkit Waskah, bangkit. Bangkit Waskah, bangkit. Aku tidak dapat melihat. Mataku buram. Tubuhku menghil. Lidahku. Kenapa lidahku keluh? Bangkit Waskah, bangkit. Kau harus bisa. Bangsa! Lintah. Mereka masih saja tetap buas. Binatang mahal terpelihara, tapi buasnya minta ampun. Ayo Waskah, bangkit. Tunjukkan bahwa kau bisa lebih buas dari mereka. Bangkit Waskah, bangkit. Tuhan, aku sangat lelah. Ternyata aku benar-benar sudah tua. Begitulah kisah yang sangat menyedihkan. Kekosongan Waskah, kesedihan Waskah dapat kita lihat. Seorang Waskah sudah tidak mau dipanggil seorang Waskah. Karena sekarang dia telah menjadi seorang Semar. Dan seorang Semar tidak mau menjadi seorang Waskah. Karena seorang Waskah adalah seorang Waskah. Mereka bisa saja ada. Mereka juga bisa terada. Sedangkan saya hanyalah seorang anak panggung. Saya adalah seorang anak Papua yang saat ini menjadi sahabat Waskah dan telah lama
ditinggalkan.